Salam Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Masih dalam ibadah online, tapi mari tetap fokus kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini kita mengalami hadirat Tuhan yang penuh untuk kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sambut Dia dengan segala ucapan syukur. Pada waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem menunggangi keledai, orang-orang di sana menyambut Dia dengan teriakan Hosana, Hosana bagi anak domba. Dengan seruan yang sama kita mau menyambut Dia, karena Dia mau datang menjamah kita, menyatakan kehadirannya di tempat ini ketika kita menyembah bersama-sama. Dia layak untuk menerima segala pujian, Dia layak untuk menerima segala sanjungan. Namanya Yesus Tuhan, namanya Yesus Tuhan. Kita mau sembah Dia bersama-sama. Naikkan suaramu, angkat hatimu, angkat sukacitamu, dan nyatakan itu kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau mengucap syukur untuk hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu, kami mau bersuka cita di hadapan-Mu, karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang menyelamatkan kami dengan cara yang luar biasa. Allah pemenang, Allah panci-panci keselamatan kami, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji Engkau dengan segala ucapan syukur bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh glory, terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, ya Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan, ya Yesus Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyikan bersama Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Pujilah aku, pujilah aku Tuhan Yesus Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki aku, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, ya Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, ya Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyikan Hosana bersama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
bersama kami. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Saat kami menyembah-Mu, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami ketika kami mendengarkan firman Allah. Bekerjalah Allah Roh Kudus. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau saat kami menyembah-Mu. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu di tempat ini, memulihkan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, bekerjalah. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau. Saat ku menyembah-Mu, Dia bekerja, Roh-Mu bekerja. Amin, amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini, katakan. Saat ku menyembah-Mu, ya Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang Dia, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Aku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan dan pulihkan kami. Saat ku menyembah-Mu, bekerja, Roh-Mu bekerja. Amin, amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatimu dan sembah Dia. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ya Tuhan, kami sembah Engkau. Ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, ini nyanyian kami bagi Engkau. Dengan segala ucapan syukur, dengan segala kekaguman kami kepadamu, kami sujud menyembah dan mengakui Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dengarkanlah nyanyian dari hati kami bagi Yesus Tuhan Raja kami. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk memulihkan kami, memberkati kami, melakukan segala sesuatu supaya kami dapat merasakan kehadiran. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saya undang untuk bicara. Ku angkat hati. Bapak tidak tutup maju ke depan. Jadi ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami datang dalam nama Yesus. Mohon celikkan mata rohani kami Tuhan, agar kami mampu menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui hidup kami untuk pergumulan-pergumulan di sekeliling kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus untuk mengurapi kami, agar kami mampu memandang jauh ke depan, bahkan kami mampu melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Hari ini masuk minggu ketiga dari bulan September. Saudara yang tertutup pikirannya sudah dibukakan melalui khotbah minggu pertama, sehingga memahami Tuhan tidak seperti apa yang kita mau. Percaya Yesus bukan hanya di dunia ini saja. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus hanya di dunia ini saja, itu Tuhan hanya dijadikan penyokong dan penjawab kemauan doa kita. Tetapi memahami maksud kekekalan Tuhan dan paham apa yang mau Tuhan lakukan di dunia ini, dan kemudian kita menjadi pelaku firman-Nya. Setelah pikiran kita dibukakan, seperti murid-murid juga demikian. Kemudian saudara yang budek rohani sudah dibukakan melalui berkat khotbah minggu kedua. Patutlah sampai di sini sebagai orang percaya kita belajar dari kepekaan kelelawar yang peka terhadap segala sesuatu di sekelilingnya. Sekalipun pandangannya kabur, tetapi tidak pernah ada kelelawar terbang di malam hari nabrak tiang listrik, belum pernah ada. Kenapa? Karena pendengaran kelelawar itu tajam sekali. Karena itu jangan marah jika sampai tahap ini saudara mendapat julukan kelelawar yang belum mau dibukakan pendengarannya. Nah, hari ini kita buka klinik pengobatan sakit mata agar penglihatan kita pulih total. Tuhan itu maha sempurna, kita diciptakan menurut gambaran dan rupanya, agar kehadiran kita ini mewakili kehadiran Tuhan yang bisa memuliakan, agar kehadiran kita dimanapun berada, kita itu bisa mewakili kehadiran Tuhan, sehingga kita bisa memuliakan namanya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di Matius 5 ayat 48, termasuk sempurna mata rohaninya. Dalam hal ini kita diajarkan untuk menjadi Kristen Raja Wali yang memiliki pandangan sangat jelas dengan gerakan yang cepat sehingga dapat menangkap mangsa dengan tepat. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini kita harus peka untuk bisa melihat sesuatu. Karena itu
Kita harus menjadi Kristen Raja Wali yang memiliki ketajaman mata elang. Ayat nats kita adalah Kisah Rasul 26 ayat 17 sampai 18. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Peribahasa mengatakan mata adalah jendela hati. Firman Tuhan berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Oleh karena itu, tema khotbah keterbukaan awal pemulihan kali ini akan men-sharingkan topik keterbukaan penglihatan awal pemulihan. Pada Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23 ini berbicara tentang Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Paulus adalah orang baik dan maju dalam agamanya. Tetapi di minggu pertama kita sudah belajar bahwa orang baik tidak selalu memiliki pikiran terbuka, mata terbuka, pendengaran terbuka tentang firman Tuhan. Oleh karena itu perlu dibukakan. Dan Paulus ini orang yang baik dalam golongannya, tetapi dia masih buta mata rohaninya. Oleh sebab itu Yesus hadir untuk beracara dengan dia. Jadi kita bilang tadi, Paulus orang baik dan maju dalam agamanya, tapi pikirannya belum dibukakan. Ia dungu secara rohani. Karenanya saat ada orang-orang sederhana menerima Yesus, murid-murid Yesus maksudnya, mata rohani mereka dibukakan, tapi tidak dengan Paulus saat itu. Dan mata rohaninya buta sampai Tuhan bicara secara pribadi padanya saat dia dalam sebuah perjalanan untuk membinasakan persekutuan Kristen mula-mula. Ini yang saya sebut ada orang-orang baik tetapi belum dibukakan pikirannya. Pada ayat 4-11 Paulus mengisahkan kehidupan sebelum bertobat. Setelah itu ia memaparkan pertobatannya dan apa yang ia lakukan setelah pertobatannya, yaitu dengan berusaha membuat orang berbalik kepada Allah dan hidup sesuai pertobatan itu dan memberitakan Kristus dengan kematian dan kebangkitannya untuk menebus manusia dari dosa. Sungguh mengherankan, ada orang-orang seperti Paulus ini, dia sudah disembuhkan dari butanya, lalu menjadi aktivis di klinik mata. Ini secara rohani. Dia buta secara rohani, dia dicelekkan, lalu dia menjadi aktivis klinik mata. Artinya setelah dia selesai dari masalahnya, ditolong oleh Tuhan, lalu dia menjadi saksi Kristus agar orang-orang lain juga mengalami melek rohani seperti dirinya sendiri. Jadi setelah sembuh dari sakit mata rohaninya, dan Paulus ini menjadi saksi Kristus. Analogi atau perbandingan dua hal yang punya kesamaan dalam beberapa hal, diantaranya pikiran sehat jasmani dan batin, dan kemampuan akhlak itu sangat mencolok. Nah, kita akan lihat ke sana. Jiwa itu memiliki mata sebagaimana tubuh, dan itu adalah mata rohani. Mari kita lihat keterangan berikut ini supaya akan membawa kita, membantu kita untuk kita bisa memiliki penglihatan rohani yang semakin jelas. Keadaan yang terjadi dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa sih keadaan orang buta itu? Ini kisah cerita waktu anak-anak. Jadi ada 4 orang buta yang dituntun
kepada satu gajah. Mereka secara serentak bersama-sama dibawa ke satu gajah, kemudian masing-masing memegang bagian tubuh gajah itu. Orang pertama ditanya, menurut kamu gajah itu seperti apa? Kemudian dia bilang, wah, gajah itu seperti tembok yang kekar. Kenapa jawaban orang pertama itu gajah seperti tembok? Karena ia memegang perutnya. Kemudian orang kedua menyimpulkan bahwa gajah itu seperti daun yang lebar. Kenapa seperti itu? Karena orang buta yang kedua ini dia memegang kupingnya. Kemudian orang buta yang ketiga menyimpulkan bahwa gajah itu seperti pralon. Kenapa? Karena orang ketiga ini hanya memegang bagian kakinya. Nah, orang yang keempat punya kesimpulan, bukan. Orang keempat ini menyimpulkan bahwa gajah itu seperti tali, dia ngotot bahwa gajah itu seperti tali yang kuat gitu. Kenapa? Karena ia bergelantungan di ekornya. Apakah keempat orang buta ini salah menyimpulkan tentang gajah? Tidak. Tetapi mereka tidak lengkap menyebutkan gajah secara keseluruhan. Jadi itulah nasib kita ketika kita mengalami buta rohani. Mungkin kita hanya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu hanya dari satu sisi saja. Betapa banyak hal yang terlewatkan ketika seseorang tidak memiliki penglihatan yang sempurna. Dan hal ini terjadi baik buta secara jasmani maupun buta secara rohani. Secara alami, ada orang-orang yang mengalami kebutaan sejak lahir. Yohanes 9 ayat 1-3. Lalu murid-murid Yesus bertanya, Guru, kalau begini siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang buta secara jasmani masih mending. Kalau orang itu bertobat, maka orang itu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau orang buta rohani, maka orang tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang harus ia lakukan adalah mata rohaninya harus dimelekkan, harus dijelekkan. Jadi jika hari ini ada yang masih buta, yuk bertobat. Yesus akan memelekkan kita dan biarlah pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan melalui kita, sesederhana apapun itu. Yang kedua, kegelapan itu berhubungan dengan hal-hal yang rohani, pada Tuhan dan sifat-sifatnya, pada hal-hal ilahi. Dan ini menerangkan manusia jasmani dan dasar manusia yang jahat pada Injil dan tuntutan Kristus. 1 Korintus 2:11 itu mengatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Yang ketiga, kebutuhan itu benar-benar nyata pada karakter dan hidup. Gagasan dan kalimat dan tingkah laku itu membuktikan bahwa kebutaan memerlukan kekudusan dan terang. Kita perlu kekudusan dan terang ilahi agar mata rohani kita bisa melihat. Yang berikutnya, bahwa kebutaan adalah suatu keadaan yang sangat menyedihkan dan sangat berbahaya. Bagaimana sedihnya kebutaan secara jasmani dan seberapa parahnya kebutaan secara rohani. Itu seakan-akan kalau bisa dibahasakan, buah menjadi serasa pahit, dan itu bisa menuju akhir kehidupan, yaitu pada kematian. Dan kebutaan ini tidak dapat disembuhkan oleh perantaraan manusia. Jadi buta rohani itu tidak bisa disembuhkan melalui perantaraan manusia, dalam artian melalui filsafat, ilmu pengetahuan, seni, semuanya gagal. Dunia dengan semua kebijakannya tidak mengetahui Tuhan. Akhirnya tanpa jalan kedamaian dan tidak tahu adanya dunia yang akan datang. Dan hal itu telah nyata dialami oleh orang-orang
yang tidak pernah mengalami kesembuhan buta secara rohani. Sekarang mari kita akan lihat Tuhan menyediakan sarana ilahi untuk membuka mata yang buta. Yang pertama, perantaraan yang hidup. Yesus berkata, "Aku mengutus kamu." Nah, ketika Paulus ditangkap oleh Tuhan, Tuhan mengatakan, "Aku mengutus kamu." Paulus sang rasul, sang pengajar ini, kemudian setelah dia dibukakan matanya, dia membangun pelayanan Injil dan melaksanakan pekerjaan Tuhan ini sampai selesai, sampai finish hidupnya. Yang kedua, ini adalah firman dari terang dan kekuatan. Injil, firman Tuhan adalah perintah yang hidup, yang memerintahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Lihatlah yang secara jelas tertulis pada 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebenarnya perempuan-perempuan Indonesia itu harusnya mengalami terobosan baru ketika Kartini itu menulis sebuah buku, Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebenarnya surat Kartini itu adalah kumpulan dari sahabatnya yang ada di Belanda, itu dari Abandanon ya, sahabat yang ada di Belanda kirim surat Indonesia, Habis Gelap Terbitlah Terang. Seharusnya waktu itu Kartini juga percaya Tuhan dan wanita-wanita bisa dimenangkan melalui surat menyurat ini. Yang ketiga, pengaruh tentang firman Allah. Roh Kudus membawa jauh kita pada pengalaman untuk bisa melihat dari kebutaan rohani, kemudian membawa kita untuk tahu tentang pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mendapat triple sarana pada pekerjaan rohani. Jadi orang yang sudah dimelekkan matanya dari kebutaan rohani, itu berkatnya bukan cuma double, 3. Yang pertama, dapat kabar baik yang namanya Injil, dapat pengajarannya, dan dapat kekuatan dari dalamnya. Yang penting dari Roh Kudus atau roh, semua itu penting dari Roh Kudus, dan itu menerangi pelayanan pribadi maupun penginjilan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita lihat kehidupan Paulus itu, kita lihat Paulus itu adalah saksi Kristus. Kadang-kadang kalau kita melihat orang diminta bersaksi di gereja, setengah jam baru pendahuluan. Sebenarnya kalau kita kesaksian di gereja 6 menit, itu 2 menit pertama ceritakan tentang masalah kita, pergumulan kita. Kemudian 2 menit kedua bicaralah tentang pertolongan Tuhan saat dia lepas dari masalah. 2 menit terakhir bicaralah tentang apa yang sedang dan akan dia kerjakan setelah ditolong oleh Tuhan. Rasul Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul ini, dia menceritakan seperti ini. Dia berbicara tentang masalah pada saat dia buta rohani. Dia pintar tapi hatinya tidak diterangi. Kemudian ini khusus Tuhan datang kepada dia. Kemudian apa yang dilakukan setelah dia ditolong oleh Tuhan, dia menjadi saksi Kristus sampai akhir hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang harus kita terapkan? Yang pertama, permohonan sekarang ini untuk mereka yang masih dalam kebutaan untuk bisa melihat. Berdoalah agar orang-orang yang masih buta rohani, mereka mengalami jamahan Tuhan, mendapat pencerahan dari Tuhan, mukjizat dari Tuhan, berkat dari Tuhan, karunia dari Tuhan, supaya mereka mengalami melek rohani dan mereka mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
bahkan kehidupannya mengalami terobosan yang baru, maksimal di dalam hidupnya. Luar biasa ketika orang dicelitkan mata rohaninya. Keempat orang buta, ketika dia dibawa kepada satu gajah yang sama dengan kesimpulan yang berbeda. Saya percaya, dan ini jaminan mutu, ketika 4 orang tadi dia bisa melek, kesimpulannya akan berbeda. Hari ini kalau kita percaya Yesus hanya di dunia ini saja, seperti murid-murid di khotbah yang pertama katakan, pikiran mereka belum dibukakan, sehingga mereka memandang Yesus itu hanya memandang sebagai seorang tokoh nasional, tokoh politik, yang apabila Yesus dilantik menjadi raja, maka Yudas mungkin dia pengen jadi menteri keuangan, Petrus karena orangnya pemberani, mungkin dia punya kesempatan untuk menjadi menteri pertahanan. Tapi hari ini kita percaya Yesus bukan hanya di dunia ini saja, tapi percaya Yesus sampai kepada Kristus kekekalan. Dan itulah sebabnya doa-doa kita, bahkan hal-hal yang kita kerjakan sekarang ini setelah mata rohani kita dibukakan, bukan hanya perkara-perkara yang urusan perut, bukan urusan tentang fasilitas, kemewahan yang akan binasa ini, tapi mulailah seperti Paulus. Dia telah disembuhkan dari penyakit mata rohaninya, dimelekkan, dicelikkan, kemudian dia menjadi aktivis klinik rohani, klinik mata rohani, anggap saja. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang yang masih buta secara rohani, supaya mereka melek rohani. Yang kedua, penerapan sehari-hari dalam kehidupan kita, para pengajar Injil agar dimampukan untuk membuka mata mereka yang masih buta rohani. Berdoa untuk sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi, agar para pengajar itu bukan hanya mengejar akademis saja, tapi juga lulusan-lulusan mereka itu mengalami mukjizat, mengalami terobosan baru, mengalami mata rohani yang terbuka, sehingga setelah keluar dari STT dan sekolah Alkitab, mereka menjadi penyelamat bagi orang-orang yang buta rohani. Sebagai kemajuan gereja pada pengajaran Injil, biarlah itu menjadi mahkota dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita memandang Yesus, kita percaya kepada Yesus, bukan seperti para murid-murid yang matanya belum dibukakan, pikirannya belum dibukakan, tapi seperti murid-murid yang sudah dibukakan pikiran dan mata rohaninya, setelah dibukakan pendengaran rohaninya, agar kita mampu berpikir yang benar tentang Tuhan, mendengar yang benar tentang Tuhan, melihat yang benar tentang Tuhan, sehingga dengan hal ini kita akan mampu berbicara yang benar tentang Tuhan, melakukan yang benar dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan kita memiliki karakter Kristus. Biarlah terus kita melekat kepada Tuhan, agar kesempurnaan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita memiliki pikiran yang dibukakan, sehingga kita memahami kitab suci. Kita punya pendengaran yang tajam, sehingga kita mampu mendengar mana orang-orang yang harus dibantu untuk diselamatkan. Kita punya pandangan rohani yang tajam, sehingga kita mampu melangkah untuk menyelamatkan orang-orang yang buta rohani, untuk mereka menerima keselamatan. Puji Tuhan, terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika mata rohani kita dibukakan, maka saudara akan mengalami perkara-perkara ilahi yang kaya. Kekayaan Tuhan akan dicurahkan atas saudara. Jaminannya adalah Kristus. Dan biarlah
hari ini dan seterusnya saudara diberkati. Dalam satu sisi hari ini, karena mata rohani saudara dibukakan bila saudara menjadi Kristen mata elang, Kristen Raja Wali yang tajam melihat ke depan, yang cepat untuk bergerak, dan saudara tepat untuk membawa orang-orang untuk diselamatkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kami perlu pengurapan Roh Kudus agar kami, orang-orang yang sederhana ini, dibukakan pikiran kami sehingga kami tahu firman Tuhan. Pendengaran kami juga mengalami kepekaan sehingga kami bisa mendengar suara Tuhan melalui Alkitab. Dan kami perlu agar mata rohani kami dibukakan, agar kami mampu menjadi saksi Kristus untuk kami menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Biarlah pemulihan terjadi dalam hidup kami. Kami melihat dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, persaudaraan kami, kesehatan kami, bahkan semangat kami. Ini hanya bisa kami dapatkan ketika kami bersekutu dan berserah kepada Yesus Kristus, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang mampu membuka pikiran kami, membuka pendengaran kami, dan membuka penglihatan kami. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk dapat melihat lebih jelas lagi ketika mata rohani kita dibukakan, dan menolong kita untuk dapat melihat saudara-saudara lain yang belum melihat kebenaran dengan benar tentang Tuhan yang sejati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, bahwa untuk persembahan dapat disalurkan melalui rekening BCA. Untuk GAGNR, jemaat GAGNR dapat menyalurkan persembahannya melalui transfer ke rekening 4133068689 atas nama GIA Kelapa Gading. Untuk jemaat TPI GLS dapat menyalurkan persembahannya melalui transfer ke rekening 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Kemudian kami ingatkan lagi bahwa setiap 2 minggu sekali, Rabu dua minggu sekali, ada temu kangen GAGNR lewat aplikasi Zoom ya. Kita teleconference gitu ceritanya. Setiap Rabu 2 minggu sekali jam 7 malam. Kemudian untuk fellowship worshipers hari Rabu juga 1 bulan sekali jam 7 malam juga lewat Zoom. Kemudian untuk TPI GLS pertemuan doa via Zoom setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Setiap hari Jumat ya. Setiap minggu dilakukan setiap Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Itu saja pengumuman yang ingin saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti Bapak Titus akan menutup ibadah kita dalam doa berkat. Bapak Ibu Saudara, saya undang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Seberapa banyak firman yang Bapak Ibu dengar, lakukan itu dengan setia, agar berkat-berkat itu datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di desa dan di kota. Diberkatilah engkau di rumah dan di luar rumah. Diberkatilah pekerjaanmu, daganganmu. Diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, studimu. Diberkatilah persaudaraanmu, kesehatanmu. Diberkatilah semangatmu. Dan biarlah kita akan sediakan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan rasa hormat dan ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Amin. Oh, yang sudah dipulihkan, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di hidup kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus, yang berseru kepada Yesus, dipulihkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, ibadah kita selesai. Silakan bersama teduh sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.